Hidup saya telah saya habiskan untuk menyelami samudera jiwa manusia. Sebagai Carl Gustav Jung, saya telah berlayar melintasi perairan gelap ketidaksadaran, memetakan pulau-pulau mitos dan arus bawah pengalaman manusia. Dari desa-desa terpencil di Afrika hingga perpustakaan kuno Eropa, satu kebenaran abadi yang terus saya temukan. Kekuatan arketip tidak pernah mati, mereka hanya berubah bentuk. Dan hari ini saya percaya, sebuah kekuatan arketip yang paling dalam dan paling gelap sedang menemukan wujud barunya di jantung kekaisaran modern Amerika Serikat. Ini bukan ramalan atau teori konspirasi. Ini adalah pengamatan seorang psikolog yang telah mempelajari bagaimana mimpi kolektif suatu peradaban dapat menjelma menjadi kenyataan. Semuanya bermula pada suatu sore di September 2025 di perpustakaan pribadi saya di Zurich. Saat itu, saya tengah tenggelam dalam studi naskah-naskah kuno ketika sebuah pesan tiba dari seorang kolega terpercaya di Amerika. Pesannya singkat namun menggugah. Carl, Anda perlu memperhatikan apa yang muncul di sini. Ada sinkronisitas yang mengganggu antara apa yang kami terapkan secara teknologi dan simbol-simbol kuno dari kitab Wahyu. Bacalah Wahyu 13, lalu lihat apa yang baru saja diumumkan oleh Federal Reserve. Sebagai seorang ilmuwan yang menghargai misteri jiwa, saya tidak dapat mengabaikan panggilan seperti itu. Saya membuka Alkitab saya, sebuah mahakarya yang saya pahami bukan hanya sebagai teks agama, tetapi sebagai peta jiwa kolektif kita. Wahyu 13 menggambarkan sebuah sistem di mana tidak seorang pun dapat membeli atau menjual tanpa suatu tanda. Deskripsi simbolis ini tentang kontrol ekonomi total telah lama saya analisis sebagai peringatan psikologis. Namun apa yang saya temukan dalam penelitian saya berikutnya memaksa saya untuk mempertimbangkan sesuatu yang lebih langsung, bahwa arketip ini tidak lagi hanya hidup di alam simbol, ia sedang membangun rumahnya dalam kode digital, kebijakan, dan infrastruktur nyata. Saya mengundang Anda untuk berlangganan dan menyertai saya dalam perjalanan ini menelusuri bayang-bayang yang sedang terbentang. Bersama kita akan menyelidiki bagaimana nubuatan kuno dan realitas modern mulai bertautan dengan cara yang tidak terduga. Kekhawatiran yang muncul dari penelitian awal saya bukanlah tentang teknologi itu sendiri, melainkan tentang jiwa di baliknya. Bagaimana mungkin sebuah bangsa yang dibangun dengan fondasi kebebasan individu dan kecurigaan terhadap kekuasaan terpusat mulai membangun sebuah sistem yang rasanya begitu bertolak belakang dengan jati dirinya? Inilah yang dalam psikologi dalam kami sebut sebagai bayangan, bagian dari diri yang kita tekan dan tolak, namun justru semakin kuat ketika disangkal. Amerika dalam citra sadarnya adalah pelopor kebebasan, tetapi dalam alam bawah sadar kolektifnya, mungkin tersimpan ketakutan akan kekacauan dan kerinduan akan keteraturan mutlak. Seperti seorang individu yang memproyeksikan ketakutannya sendiri kepada orang lain, sebuah bangsa juga dapat memproyeksikan bayangannya, seringkali dalam bentuk musuh dari luar. Namun yang terjadi sekarang lebih dalam dari itu. Yang kita saksikan bukanlah proyeksi, melainkan manifestasi. Bayangan itu tidak lagi dipantulkan keluar, ia sedang dituangkan ke dalam beton dan kode digital. Dan yang paling mencengangkan bagi saya sebagai pengamat jiwa adalah betapa sedikit perlawanan yang muncul, seolah-olah ada sebuah kesepakatan diam-diam di tingkat psikis, sebuah keinginan tersembunyi untuk menyerahkan beban kebebasan demi janji keamanan. Saya teringat pada konsep yang saya sebut enantiodromia, kecenderungan segala sesuatu untuk berubah menjadi kebalikannya. Sebuah bangsa yang lahir dari pemberontakan terhadap kendali tirani mungkin, pada puncak kekuasaannya, justru menemukan dirinya tergoda untuk menciptakan tirani baru dalam bentuk yang berbeda. Partai politik yang saling bertentangan tiba-tiba menemukan bahasa yang sama. Satu berbicara tentang keamanan nasional, yang lain tentang inklusi dan efisiensi. Dari sudut pandang psikologis, ini adalah tanda klasik bahwa sebuah arketip yang lebih kuat, dalam hal ini, arketip penguasa mutlak, telah terkonstelasi dan mulai menyelaraskan semua kepentingan yang tampaknya terpisah untuk melayani tujuannya. Ini bukan tentang konspirasi rahasia sekelompok orang. Ini tentang epidemi psikis, di mana kita semua
tanpa disadari menjadi peserta dalam sebuah drama besar yang ditulis oleh alam bawah sadar kolektif kita sendiri. Dan seperti dalam mimpi, kita merasa seolah-olah kita hanya mengikuti alur cerita yang telah disiapkan untuk kita. Lalu, seperti apa wujud bayangan kolektif ini ketika diwujudkan menjadi kenyataan? Ia bukan monster mitologis yang bernapas api, melainkan sebuah mesin yang elegan, efisien, dan hampir tak terlihat. Ia terdiri dari dua roda gigi yang saling terkait dengan sempurna, yang bersama-sama menciptakan sebuah mesin kontrol yang belum pernah ada sebelumnya. Roda gigi pertama adalah identitas digital. Bukan sekadar kata sandi atau username, tetapi sebuah identitas biometrik yang tak terbantahkan, wajah, sidik jari, bahkan pola perilaku Anda, yang terhubung ke database pusat. Ini adalah kunci yang membuka setiap pintu dalam kehidupan modern, dari rekening bank hingga transportasi. Roda gigi kedua adalah mata uang digital bank sentral. Inilah jantung dari sistem ini, dan inilah yang paling membedakannya dari uang digital yang kita gunakan saat ini. Uang di aplikasi bank Anda masih melibatkan perantara dan batasan tertentu. Namun, mata uang digital bank sentral adalah kewajiban langsung dari bank sentral. Ia dapat diprogram. Mari kita renungkan sejenak kata ajaib sekaligus menakutkan itu. Dapat diprogram. Artinya uang Anda dapat diatur dengan aturan yang tertanam di dalam kodenya sendiri. Ia dapat dibuat kedaluarsa setelah tanggal tertentu untuk mendorong konsumsi. Ia dapat dibatasi hanya untuk membeli barang-barang tertentu. Misalnya, tidak untuk makanan yang dianggap tidak sehat. Ia dapat dibekukan secara otomatis jika Anda melakukan sesuatu yang dianggap sistem sebagai perilaku mencurigakan. Ia adalah karpet ajaib yang bisa ditarik kapan saja dari bawah kaki Anda. Ketika identitas digital yang wajib ini disatukan dengan mata uang yang dapat diprogram, terciptalah sebuah realitas baru. Kemampuan untuk membeli atau menjual, fondasi partisipasi dalam masyarakat secara halus dan tak terelakkan dikaitkan dengan kepatuhan Anda. Sistem ini tidak perlu marah atau mengancam, ia hanya perlu membatasi akses. Ia beroperasi dengan logika algoritma yang dingin, tanpa ampun, dan sama sekali tanpa belas kasihan. Inilah wujud modern dari nubuatan kuno itu. Bukan sebuah tanda mistis di dahi atau tangan, tetapi sebuah arsitektur yang menempatkan setiap transaksi dan setiap pergerakan di bawah lensa yang tak pernah berkedip. Bayangan itu kini telah menemukan mesinnya. Mungkin yang paling mengejutkan dalam penyelidikan saya bukanlah bahwa Amerika Serikat membangun sistem ini, tetapi bahwa Amerika tidak sendirian. Seolah-olah benih yang sama, hampir dalam waktu yang bersamaan, berkecambah di tanah yang berbeda-beda. Di Cina, sistem kredit sosial dan yuan digital telah matang. Di Eropa, dompet identitas digital Eropa (EUDI) sedang dikembangkan. Di India, sistem AADR telah mencakup hampir seluruh populasinya. Yang awalnya saya kira sebagai fenomena Amerika, ternyata adalah gejala dari sebuah demam global. Sebuah mimpi kolektif, atau mungkin mimpi buruk, yang dialami oleh jiwa umat manusia secara bersamaan. Dalam pekerjaan klinis saya, ketika simbol atau gambar yang sama tiba-tiba muncul dalam mimpi, banyak orang yang tidak saling kenal, saya tahu bahwa saya sedang menyaksikan sebuah gerakan di kedalaman ketidaksadaran kolektif. Ini bukan konspirasi terorganisir, melainkan wabah psikis. Gambar yang berulang kali saya dengar dari pasien di berbagai belahan dunia akhir-akhir ini adalah gambaran sebuah jaring laba-laba raksasa yang halus dan nyaris tak kasat mata, namun sangat kuat, yang perlahan-lahan menyelimuti seluruh dunia. Dan ketika saya melihat ke dunia nyata, saya melihat jaring itu sedang ditenun. Forum Ekonomi Dunia membicarakan riset besar dan identitas digital global. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendorongnya sebagai bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan mereka. Bank of International Settlements di Basel, yang merupakan bank sentral bagi semua bank sentral, telah merancang cetak biru teknis untuk sebuah buku besar terpadu, yang akan menghubungkan semua mata uang digital ini menjadi satu jaringan yang mulus. Setiap benang memiliki warnanya sendiri, alasan resminya sendiri, efisiensi, inovasi, keberlanjutan. Namun, pola tenunannya sama persis.
Ini adalah manifestasi dari apa yang para alkimiawan sebut sebagai unus mundus dunia yang satu. Namun, dalam visi yang terdistorsi ini, kesatuan bukanlah tentang spiritualitas atau kesadaran yang terangkat, melainkan tentang keseragaman, pengawasan, dan kendali terpusat. Jiwa kolektif kita tampaknya sedang bergulat dengan arketip yang sama tentang keteraturan mutlak, dan perjuangan ini sedang dimainkan di panggung politik dan teknologi global kita. Di tengah bentangan sistem global yang dingin ini, muncul sebuah pertanyaan yang terdalam dan paling manusiawi. Di manakah posisi saya dalam semua ini? Apakah kita hanyalah roda gigi yang tak berdaya dalam mesin raksasa ini? Penelitian saya membawa saya pada sebuah kesadaran yang, dalam segala kesuramannya, justru mengandung secercah harapan yang luar biasa. Sistem teknologi yang sedang dibangun ini hanyalah infrastruktur, sebuah sangkar yang sangat besar. Namun, tanda yang sesungguhnya, yang inti dari peringatan kuno itu, bukanlah sekadar kartu identitas digital atau dompet di ponsel Anda. Seorang rabi bijaksana yang saya temui di Yerusalem pernah menjelaskan kepada saya makna simbolis dari tanda di dahi dan di tangan. Dahi adalah tempat pemikiran dan keyakinan. Tangan adalah alat untuk bertindak, jadi tanda itu melambangkan penguasaan total atas cara seseorang berpikir dan cara seseorang bertindak. Dengan pemahaman ini, menerima tanda menjadi sebuah keputusan spiritual dan psikologis yang jauh lebih dalam. Ini adalah keputusan batin untuk menyelaraskan pikiran dan tindakan Anda sepenuhnya dengan sistem, untuk menyerahkan kedaulatan jiwa Anda, apa yang saya sebut sebagai diri, kepada janji keamanan dan kemudahan. Ini adalah keputusan untuk berhenti menjadi individu yang utuh dan menjadi sekadar perpanjangan dari kesadaran kolektif. Oleh karena itu, meskipun suatu hari nanti kita mungkin secara fisik harus berinteraksi dengan sistem ini, karena semakin sulit untuk hidup sepenuhnya di luarnya, tanda yang sebenarnya hanya akan tertera jika kita secara internal menyerah. Jika kita membiarkan ketakutan kita akan ketidakpastian atau godaan akan kenyamanan mematikan suara batin kita yang memanggil kita untuk menjadi diri sendiri yang sepenuhnya. Ini mengingatkan saya pada para pejuang perlawanan di negara-negara yang diduduki selama perang. Secara lahiriah mereka harus mematuhi peraturan, menunjukkan surat identitas mereka, dan berpartisipasi dalam ekonomi. Namun, secara batin, mereka tidak pernah tunduk. Jiwa mereka tetap bebas dan kesetiaan mereka berada di tempat lain. Disitulah letak perbedaan yang menentukan antara berada di dalam sistem dan menjadi milik sistem. Lalu di manakah harapan dapat ditemukan ketika bayangan tampak begitu luas dan dalam? Harapan itu tidak terletak pada khayalan bahwa sistem ini akan menghilang atau bahwa arketip gelap ini akan berhenti mewujud. Sebaliknya, harapan justru bersemayam dalam pemahaman yang lebih dalam tentang cerita yang sedang kita alami. Selama puluhan tahun mempelajari mitos dan mimpi umat manusia, saya menemukan sebuah pola yang tidak pernah gagal. Malam yang paling gelap selalu diikuti oleh fajar. Kematian dalam mitos tidak pernah menjadi akhir. Ia selalu merupakan pendahulu bagi kelahiran kembali yang penuh makna. Drama yang digambarkan dalam nubuat-nubuat kuno tidak berakhir dengan kekuasaan sang binatang, tetapi dengan kekalahannya, dengan terbitnya cahaya baru dan dunia baru. Dalam bahasa psikologi, ini adalah proses individuasi pada skala kolektif. Sebuah jiwa, baik individu maupun kolektif, harus menghadapi bayangannya sendiri, jatuh ke dalam jurang, dan melalui malam gelap jiwa untuk muncul di sisi lain dengan kesadaran yang lebih luas dan terintegrasi. Krisis yang kita saksikan ini mungkin adalah malam gelap jiwa peradaban kita. Rasa sakitnya tak terelakkan, tetapi potensi transformasinya juga nyata. Oleh karena itu, tugas kita bukanlah menghindari badai, tetapi belajar berlayar di tengahnya. Tugas kita adalah dengan gigih mempertahankan cahaya kesadaran interior kita, hubungan kita dengan diri. Dengan melakukan itu, kita tidak lagi menjadi korban pasif dari arketip. Kita menjadi peserta aktif dalam drama kosmik antara terang dan gelap. Kita menjadi sel-sel dalam sistem kekebalan tubuh psikis umat manusia.
Saya mengakhiri perjalanan kita dengan sebuah keyakinan yang tenang. Ya, apa yang sedang terjadi tercatat dalam nubuat kuno. Namun nubuat yang lengkap juga menceritakan tentang kebangkitan, penebusan, dan terciptanya kesadaran baru. Dengan setiap individu yang memilih untuk tetap sadar, dengan setiap jiwa yang menolak untuk sepenuhnya menjadi milik sistem, kita tidak hanya menolak kegelapan, kita secara aktif membangun fajar yang suatu hari nanti pasti akan tiba.